Sobat Tani, bayangkan kalau kita sehari-hari tinggal di lingkungan yang penuh sampah tanpa ada petugas kebersihan yang membantu untuk mengangkut. Rasanya nggak nyaman ya, dan bisa bikin keadaan lingkungan jadi nggak sehat. Sama halnya dengan kita, ayam broiler pun nggak luput dari limbah, khususnya limbah kotoran ayam. Kotoran yang menumpuk bisa bikin lingkungan nggak sehat dan tentunya bisa bikin ayam sakit. Dan ya ujungnya adalah penurunan performa ayam. Nah, biar hal ini nggak terjadi, yuk kita bahas bersama teknik pengelolaan limbah ayam broiler biar lingkungan kandang dan sekitar bisa jauh lebih bersih dan sehat ya. Tonton terus videonya. Limbah peternakan ayam broiler yang nggak ditangani dengan baik ternyata bisa berdampak pada banyak hal. Di antaranya adalah pertama, menurunkan kesehatan ayam. Dan yang kedua, berdampak pada kesehatan manusia dan juga lingkungan secara umum. Kita akan bahas satu persatu ya dampaknya. Dari yang pertama yaitu menurunkan kesehatan ayam. Kalau limbah kotoran nggak dibersihin dengan segera dan bahkan menumpuk di lantai kandang bisa menimbulkan gas amonia. Kalau gas amonia ini sudah lebih dari 10 ppm biasanya ditandai dengan bau yang menyengat dan membuat mata perih saat masuk ke dalam kandang. Idealnya ayam broiler butuh minimal 19,6% kadar oksigen yang bisa diukur dengan menggunakan termohidro. Nah, kalau sirkulasi udara di dalam kandang kurang baik, ditambah dengan limbah kotoran yang menumpuk, ayam akan mengalami iritasi sel-sel saluran pernafasan. Biasanya hal ini ditandai dengan selaput mata ayam yang berwarna merah, ayam tampak ngorok dan megap-megap. Kalau hal ini nggak ditangani dengan segera, bisa membuat ayam terkena penyakit IB, CRD, dan juga koriza yang bisa beresiko kematian dan merugikan ekonomi peternak. Nggak hanya itu, bangkai yang dibiarkan begitu saja juga bisa menjadi sumber penyakit. Karena bangkai ayam bisa mengandung patogen yang bisa menyebabkan penyakit koksidiosis dan juga kolibasilosis. Nah, kita lanjut ya membahas dampak yang kedua, yaitu berdampak pada kesehatan manusia dan juga lingkungan. Kalau limbah kotoran nggak ditangani dengan baik, akan menimbulkan bau dan juga mengganggu warga sekitar. Warga bisa protes dan produksi peternakan menjadi tidak stabil. Gak hanya itu, limbah kotoran dan juga bangkai yang ditimbun terlalu lama juga bisa membuat lingkungan tercemar loh. Sumber air bersih jadi terganggu dan kurang layak untuk dikonsumsi warga. Lebih jauh lagi, air yang kurang sehat tadi bisa menyebabkan penyakit seperti diare dan juga muntaber. Terus gimana ya cara menangani limbah ayam broiler yang tepat? Sobat Tani, pada kandang ayam broiler panggung, kotoran idealnya harus dibersihin langsung setelah panen raya. Kalau nggak dibersihin secara langsung, akan jadi sarang penyakit bagi ayam broiler di periode berikutnya. Nah, beda ceritanya ya, kalau kotoran sudah dikeringkan, diberikan perlakuan khusus dan dimasukkan ke dalam karung. Daya simpannya juga bisa lebih lama, asalkan penyimpanannya dilakukan di tempat yang jauh dari kandang ayam. Untuk limbah ayam broiler yang bercampur dengan sekam, bisa dijadikan pupuk untuk pertanian. Limbah kotoran disalurkan ke pengepul yang akan membeli dan mengeruk langsung dari kandang. Selanjutnya, limbah kotoran akan diberikan penanganan khusus dengan sistem kompos, agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Sobat Tani, khusus kandang ayam broiler dengan populasi yang besar, peternak bisa melakukan alternatif dengan mengelola limbah menjadi media pertumbuhan maggot BSF. Maggot BSF ini adalah protein hewani yang bernilai tinggi loh. Tapi memang untuk mengembangbiakan maggot butuh fasilitas yang menunjang dan juga investasi yang cukup besar. Untuk itu, hal ini bisa menjadi alternatif bagi kandang ayam broiler dengan populasi yang besar. Selanjutnya adalah pengangkutan limbah bangkai dari kandang. Bangkai ayam broiler sebaiknya dimusnahkan segera setelah ayam mati.
biasanya pada sore hari setelah ayam dicatat untuk keperluan recording harian. Bangkai sebaiknya dimusnahkan dengan cara dibakar lalu dikubur di lahan kosong. Sobat Tani, untuk mengubur bangkai ayam sebaiknya di tempat yang jauh dari kandang ayam broiler ya, supaya nggak mengganggu ayam broiler lainnya yang ada di kandang dan juga nggak mencemari sumber air. Ini berlaku untuk ayam broiler dengan populasi di bawah 20 ekor ya. Beda lagi ya, kalau peternakan ayam dengan skala besar, bangkai nggak lagi dikubur satu persatu seperti yang dijelaskan di atas. Tapi ayam mati dikumpulkan dan dijual ke pengepul bangkai untuk dijadikan pakan lele atau untuk peternakan buaya. Tapi memang penanganan bangkai dengan cara ini hanya dilakukan di daerah tertentu saja ya. Nah, penanganan limbah ayam broiler sama pentingnya loh dengan merawat ayam broiler itu sendiri. Kuncinya adalah segera, tidak ditumpuk lama, tanpa ditunda, dan cari tempat pembuangan yang jauh dari lokasi kandang. Lebih bagus lagi kalau limbah kotoran bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan bisa menambah pendapatan peternak dengan pengelolaan limbah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel EduFarmers. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kalau Sobat Tani ingin belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.